Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasholina Puribidavani. Saya berasal dari kelas Ref 2B dengan NIM 2014200020. Di sini saya akan menjelaskan jawaban kuis perpindahan massa. Kita bisa mulai dari nomor 1, yaitu tentang equimolar counter difusi NH3 dan N2 pada steady state. Diketahui pada soal yaitu berdifusi melalui tabung gelas lurus sepanjang 4 feet. Jadi di sini Z1 kurang Z2 adalah 4 feet. Yang nanti kita konversikan ke meter yaitu setara dengan 1,219 meter. Lalu di sini suhunya adalah 298 Kelvin. Kita juga konversikan menjadi 536,4 reaumur. Untuk DAB pada soal itu diketahui bahwa DAB-nya sebesar 2,3 dikali 10 pangkat min 5 meter kuadrat per second. Ini juga kita ubah ke satuan FT kuadrat per H, yaitu 8,9 dikali 10 pangkat min 1. Terus tekanan totalnya yaitu 101,32 kPa, atau setara dengan 1.101.1320 PA. Lalu tekanan parsialnya di satu titik yaitu 20 kPa atau 20.000 PA. Kita juga konversi ke ATM yaitu 0,197 ATM, dan untuk tekanan parsial di titik lainnya yaitu sebesar 6,666 kPa atau kita konversikan jadi 0,065 ATM. Nah, karena pada soal itu yang ditanya flux difusi dengan satuan kg mol per S meter kuadrat dan juga lb mol per H feet kuadrat. Jadi kita di sini menggunakan nilai R-nya yaitu 0,73 feet meter kubik ATM per lb mol derajat R atau 8314,34 meter kubik PA per kg mol K. Langsung saja kita menjawabnya. Untuk flux itu dirumuskan J bintang A yaitu DAB dikali PA1 kurang PA2 per R kali T kali Z1 kurang Z2. Langsung saja di sini kita masukkan data-datanya yang tadi kita peroleh yaitu 2,3 kali 10 pangkat min 5 dikali 20.000 dikurangi 6.666. Terus kita bagi dengan R-nya itu 8314,34 dikali T-nya itu 298 dan Z1 kurang Z2-nya itu udah dalam bentuk meter ya, 1,219. Sehingga ketemu nanti hasilnya yaitu sebesar 0,00001015 atau bisa kita ubah menjadi 10,15 dikali 10 pangkat min 6 kg mol S per meter kuadrat. Ini adalah nilai fluxnya untuk satuan kg mol per SM meter kuadrat. Lalu untuk soal selanjutnya yaitu diminta pakai satuan lb mol per feet kuadrat ya. Jadi sama saja rumusnya, cuman nanti di sini datanya kita ganti seperti DAB-nya itu kita pakai yang 8,9 kali 10 pangkat min 1, terus PA-nya juga kita pakai ATM 0,197 kurangi 0,065 per R-nya itu juga kita pakai Rankine 536,4 dikali T-nya itu R-nya itu 0,73 tadi, 0,73 FT per ATM ini, terus kita kalikan 4. 4 itu adalah fitnya tadi ya, Z2 kurang Z1. Diperoleh hasil yaitu 75 dikali 10 pangkat min 6 lb mol per H VT kuadrat. Ini adalah hasil nomor 1. Sama ini juga. Nah, oke, selanjutnya kita akan beralih ke soal nomor 2. Maksudnya yang B. Yang B itu kita ditanyakan soalnya itu J bintang B-nya. Jadi sebenarnya J bintang B itu adalah ketika kita sudah mendapatkan nilai J bintang A, sebenarnya hanya kita kalikan negatif saja. Berarti kalau diminta J bintang B, sama saja kita kasih tanda negatif pada nilai J bintang A. Untuk pada satuan kg mol per S meter kuadrat, itu kita bisa
ganti jadi minus 10,15 dikali 10 pangkat min 6 kg mol per SM kuadrat. Ini adalah nilai J bintang B-nya. Namun untuk satuan LB mol, kita bisa menggunakan hasil yang tadi, yaitu 7,75 kali 10 pangkat 6 ini, cuman di depannya kita kalikan dengan minus, yaitu menjadi min 75 dikali 10 pangkat 6 LB mol per H feet kuadrat. Nah, selanjutnya yang untuk soal bagian C, itu kita diminta mencari tekanan parsial di titik lain ketika diketahui fit-nya itu 2, NIM saya. Kebetulan nomor absen saya yaitu 10, jadi di sini 2,10 FT atau 2,1. Di sini kita definisikan sebagai Z1 kurang Z2. Nah, setelah itu J bintang A-nya tadi kita dapat pada soal yang pertama, yaitu sebesar 7,75 dikali 10 pangkat min 6 LB mol per HVT kuadrat. DAB-nya juga masih tetap, suhu juga, PA1-nya juga kita masih tetap. Jadi untuk menjawabnya, pertama kita masukkan ke rumus J bintang A dikali DAB kali PA1 kurang PA2 per RT Z1 kurang Z2. Cuman yang di sini yang belum diketahui adalah PA2-nya. Nah, PA2-nya ini kita definisikan sebagai X. Jadi, kita masukkan semua data-datanya. Di sini harusnya ada ininya ya, 0,0075-nya itu. Terus, kita juga kalikan R-nya sama T-nya sama Z-nya juga. Untuk Z-nya karena di sini sudah dalam satuan fit ya, jadi kita tidak usah mengubah lagi. Jadi sehingga diperoleh hasil yaitu ini kita kalikan ke dalam kurung 8,9-nya dikalikan, terus setelah itu diperoleh hasil 0,89X sama dengan ini kita pindah ruas dari kanan ke kiri, jadi 1,7533 dikurangi 0,06168, yaitu hasilnya adalah 1,69 ATM. Atau jika mau pakai satuan KPA, kita bisa mengkonversikannya menjadi 171 KPA atau sekitar 171.000 Pascal. Nah, setelah itu kita bisa bergeser kepada soal nomor 2. Sedangkan soal nomor 2 ini kita diminta mencari nilai NA ketika dalam kondisi steady state. Steady state ini maksudnya apa? Steady state itu adalah tekanannya itu kita asumsikan sebagai 1 ATM. Jadi di sini dari soal itu data-data yang kita peroleh, Z2 min Z1-nya yaitu difusinya sepanjang 0,210 meter, karena absen saya nomor 10. Lalu T-nya itu 298 Kelvin, P-nya juga kita sudah dapat, 1 ATM juga. PA1-nya itu 1,4 kali 10 pangkat PPA, dan PA2-nya yaitu 1,333 kali 10 pangkat 3 PA. R-nya ini kita menggunakan 8314,34 meter kubik PA per kg mol K, karena dimintanya itu NA tapi dalam satuan kg mol per S meter kuadrat. Jadi di sini kita pakai R-nya yang nilainya segini. Nah, setelah itu DAB-nya itu ketika kita lihat pada tabelnya Giancoplis itu menunjukkan segini ya, 0,675 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat per second. Terus biar lebih mudah caranya, kita akan menghitung PBM-nya. Tapi gimana cara dapat PBM? Cara dapat PBM-nya itu kita harus mencari nilai PB1 dan PB2-nya. Nah, karena steady state, berarti total itu ada 1 ATM, berarti PA1 ditambah PB1 itu sama dengan P. Begitu pula juga dengan PB2. Jadi PB2 ditambah PA2 juga sama dengan P. Jadi untuk mengetahui PB1, kita bisa mengurangkan P dikurangi PB1. Jadi P-nya ini kan tadi sudah kita dapat ya, segini nilainya. Langsung saja kita masukkan ke sini, terus kita kurangi dengan PA1-nya. Biar gampang kita pakai satuan PA saja,
Jadi nanti diperoleh hasilnya untuk PB1 yaitu 87,375 PA dan PB2-nya yaitu 99,992 PA. Lalu setelah itu kita bisa menghitung PBM-nya karena sudah dapat PB1 dan PB2. Nah, langsung saja kita ke PBM. PBM itu rumusnya adalah PB2 dikurangi PB1 per ln PB2 per PB1. Langsung saja kita substitusikan, yaitu 99,992, yaitu nilai PB2-nya, dikurangi 87,325, yaitu nilai PB1. Hasilnya yaitu 12,667. Sementara untuk ln-nya itu 99,992 dibagi 87,325 yaitu ln dari 1,145 atau sekitar 0,1354. Jadi ketika sudah dibagi 12,667-nya ini dibagi dari hasil ln ini, nanti kita akan mendapatkan hasil sebesar 93552,437 Pascal. Setelah itu baru kita bisa mencari nilai Na-nya dengan mengalihkan nilai DAB dikalikan P dikalikan PA1 min PA2 per R dikali T dikali Z2 kurang Z1 dikalikan nilai dari PBM-nya ini. Nah, setelah kita substitusikan, di sini juga saya menuliskan satuan-satuannya nanti. Di sini juga meter bisa dicoret-coret, PA juga yang sejenis. Lalu setelah kita kalikan semua, ketemu hasil 86635,1548. Terus kita bagi dengan hasil yang kalian di bawahnya ini, 48676399322,987. Nanti akan didapatkan hasil sebesar ini, yaitu 1,779 dikali 10 pangkat min 6 kg mol S meter kuadrat. Ini adalah nilai dari Na-nya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.